Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang transportasi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada transportasi tumbuhan adalah menjelaskan proses transportasi pada tumbuhan. Kita mulai dari pengangkutan air dan mineral. Pengangkutan air dan mineral ada dua cara. Yang pertama secara ekstravasikuler dan yang kedua secara intravasikuler. Secara ekstravasikuler ada dua tipe. Yang pertama tipe simplas dan yang kedua tipe apoplas. Pada pengangkutan secara intravasikuler ada 3 tahap. Daya hisap daun, daya tekan akar, dan daya kapilaritas batang. Baik, kita bahas satu persatu tentang daya hisap daun. Daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Kita sama-sama tahu bahwa pada daun terdapat stomata, tempat keluar masuknya zat. Jadi dimulai saat peristiwa transpirasi atau penguapan melalui stomata menyebabkan sel-sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya. Dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul sampai ke seluruh kolom air pada silem. Daya kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui silem terjadi karena silem tersusun seperti rangkaian pipa kapiler yang mengikuti prinsip kapilaritas. Jadi sel-sel silem itu kebanyakan selnya atau jaringannya sudah mati, memiliki penebalan pada dinding selnya, pada sela-sela selnya, sehingga pembuluhnya semakin menyempit. Nah, sehingga pembuluh silem memiliki daya kapilaritas. Nah, daya kapilaritas pada silem disebabkan karena adanya peristiwa kohesi antara sesama molekul air dan adesi antara molekul air dan dinding silem. Yang ketiga, tekanan akar. Akar tumbuhan menyerap air dan mineral siang dan malam. Pada malam hari, ketika transpirasi sangat rendah, sel-sel akar tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam silem. Terakumulasinya ion-ion mineral tersebut akan menurunkan potensial air, sehingga air akan masuk dari korteks akar, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke silem. Nah, dorongan ini disebut daya tekan akar. Bisa kalian lihat pada saat kalian melihat sebuah batang pisang dipotong, maka dari bawah akan keluar air, ya, dari sela-sela pembuluh di batang akan mengeluarkan air. Nah, itu contoh peristiwa tekanan akar. Baik, kita akan melihat bagaimana ilustrasi proses naiknya air dari akar ke daun. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan dimulai dari akar menuju daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Nah, pengangkutan air dan garam mineral dapat berlangsung secara ekstravasikuler dan intravasikuler. Air dan garam mineral yang masuk dalam akar melalui sel epidermis, rambut-rambut akar dengan dua jalur. Yang pertama jalur apoplas. Jadi masuknya molekul air melalui celah atau ruang antar sel menuju ke silem akar. Nah, itu disebut jalur apoplas, melalui ruang-ruang antar sel. Kemudian yang kedua, masuknya molekul air melalui atau dapat menembus sel-sel pada jaringan korteks sampai ke silem akar. Jadi melalui sel-sel yang hidup. Nah, itulah disebut jalur simplas. Pembuluh silem sendiri itu merupakan pembuluh yang panjang dan sempit. Sel-selnya kebanyakan mati.
Jadi 95% air akan diserap dan hilang melewati stomata melalui proses transpirasi. Bisa terlihat ya, jadi pembuluh silem itu menebal pada sela-selanya, membuat diameter mengecil. Transpirasi kebanyakan terjadi pada siang hari dan menyebabkan molekul gas dapat keluar masuk. Nah, mekanisme membuka dan menutupnya stomata diantaranya dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat siang hari, air dan ion-ion potasium yang berkumpul pada sel penutup stomata akan menyebabkan stomata terbuka. Namun saat malam hari, ion-ion potasium dan air meninggalkan sel penutup stomata sehingga stomata menutup. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan air untuk dipakai dalam proses fotosintesis. Nah, jaringan yang mengangkut hasil-hasil fotosintesis yaitu jaringan floem yang berada dalam berkas pembuluh angkut daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk dipakai dalam proses metabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, demikianlah proses transpirasi pada tumbuhan yang dilakukan oleh pembuluh silem dan floem. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.